Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Sapitri dengan NIM 20424041 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas B dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi relasi sains dan agama menurut Ken Wilber. Baik, yang pertama ada dinamika intelektual dan fondasi epistemologi pemikiran dari Ken Wilber. Ken Wilber lahir di kota Oklahoma, Amerika Serikat pada tanggal 31 Januari 1949. Semasa sekolah, Wilber menetap di beberapa tempat karena mengikuti ayahnya yang seorang militer. Ayahnya adalah seorang pilot pesawat tempur Amerika yang menikah dengan ibunya Wilber. Tidak beberapa setelah Perang Dunia Kedua terakhir, masa kecil Wilber banyak dihabiskan bersama ibunya. Ibunya sendiri memiliki karakter estetis yang tinggi sehingga hal tersebut mewarnai karakter Wilber. Sisi feminim Wilber lebih berkembang dalam jiwanya. Pada sisi lain, ayahnya yang berlatar belakang militer dan atletis juga tidak luput membentuk karakter Wilber. Dua karakter yang bertolak belakang ini menjadikan Wilber memiliki kepribadian yang unik, integral, dan holistik. Wilber adalah anak tunggal sehingga segala permintaan dan kasih sayang kedua orang tuanya hanya tertumpah kepadanya. Wilber menjadi siswa yang sangat cerdas dan kreatif semasa sekolah dasar dan menengah. Ia selalu menduduki prestasi puncak di sekolahnya. Wilber juga aktif dalam berbagai organisasi sekolah. Dia mengikuti berbagai kegiatan olahraga seperti sepak bola, bola voli, dan basket. Menengah, Wilber selama 4 tahun terakhir sudah berpindah sekolah selama 4 kali. Kondisi tersebut turut mempengaruhi karakter Wilber, baik positif maupun negatif. Wilber selalu mendapatkan teman baru dan tidak beberapa lama setelah itu berpisah dan mendapatkan teman baru lagi karena sering pindah sekolah. Kondisi tersebut kadangkala membuat ia tidak nyaman dan trauma. Dua karakter yang dikotomi seperti yang telah disebutkan di atas tadi membuat sebagian orang salah memahami tentang Wilber. Wilber pada dasarnya tidak selalu suka menulis, ia lebih senang berpikir dan berpikir. Ia adalah seorang pemikir, namun karena ide dan pemikirannya harus disampaikan dan dikomunikasikan kepada orang lain, maka salah satu caranya agar dapat dipahami oleh banyak orang adalah dengan menulis. Ia sering menyendiri untuk mengasah intelektualnya dalam menulis. Menulis bagaimana membutuhkan ketenangan. Pada kondisi tersebut, Wilber sering dianggap sebagai orang yang tidak memiliki sensitivitas sosial. Masa dewasa Wilber sering dihadirkan dengan membaca, menulis, dan melakukan meditasi. Wilber sendiri juga menyelesaikan pendidikan menengahnya di Belleville, Nebraska, dan kemudian melanjutkan kuliah kedokteran di Universitas Duke. Kuliah di kedokteran adalah keinginan orang tuanya karena mereka menginginkan Wilber menjadi seorang dokter. Pada akhirnya, Wilber dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dengan mendapatkan 2 gelar sekaligus di bidang biologi dan kimia. Dan Wilber berikutnya mendapatkan tawaran beasiswa untuk mengambil magister di bidang biofisika dan biokimia di Nebraska. Selama tahun pertama dan kedua perkuliahan, ia mungkin tidak tertarik mendalami sains serta lebih banyak membaca psikologi, filsafat, dan metafisika, dan agama baik yang berasal dari barat maupun timur. Kondisi tersebut menyebabkan ia tidak dapat menyelesaikan drop out dari studi magister. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis buku.
Wilber telah menulis 22 buku tentang spiritual dan sains serta diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Wilber mengembangkan psikologi transisional dan psikologi humanistik yang secara jenis menghubungkannya dengan spiritualis. Wilber juga disebut sebagai the English of Communist Ration. Pada tahun 2000, Wilber mendapatkan The Integral Institute sebagai lembaga yang fokus meneliti dan mendiskusikan isu-isu tentang sains dan masyarakat dalam perspektif integralisme. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Wilber mengajar sains, hukum, dan psikologi pada tahun 1972. Ia menikahi seseorang muridnya bernama Amy Wagner. Istrinya bekerja di sebuah toko buku terbesar di sana. Selain mengajar, Wilber lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis sampai menganalisis puluhan buku baik dalam bidang sains, filsafat, psikologi, dan spiritual. Karakter dan konsep etimologi Wilber. Jennifer Woodhull menyebut Wilber sebagai seseorang integrasionis, filsuf, psikologi, guru spiritual, dan penulis yang produktif. Wilber memiliki afinitas dengan Buddhisme dan bahkan ia menyebut dirinya sebagai murid dari guru Tibet. Menurut Frank Fischer, Wilber memiliki tujuan peran yang berhubungan dengan intelektual dan spiritual. Ketujuan peran tersebut adalah teoretis, sistematis, kristikus, ahli polemik, pundit, pembimbing spiritual, dan mistikus. Sebagai seorang teoris, ia menguasai beberapa macam teori ilmu-ilmu sosial, psikologi barat, dan spiritual timur. Peran yang kedua ditunjukkan dengan kemampuannya untuk menaklukkan analisis dialektis yang menghasilkan sistem yang bersifat integrasif, termasuk juga tentang sains dan agama. Wilber juga merupakan seorang kritikus ulung, khususnya dalam kajian psikologi, sains sosial, dan spiritualitas. Peran berikutnya adalah kemampuannya untuk menjawab berbagai polemik dan memberikan jalan keluar yang kaya dengan berbagai teori dan pendekatan. Wilber juga merasa dirinya itu lebih seorang pundit daripada guru. Pundit, menurut Wilber, cenderung memiliki kemampuan seperti seorang ahli spiritual sekaligus praktiksis. Sementara guru lebih cenderung mengajar spiritual. Ia juga berperan sebagai guide atau pemimpin kerohanian, khususnya dalam Zen Buddhisme. Perannya yang terakhir adalah mistikus. Ia banyak menguasai berbagai pendekatan mistik dalam bagaimana agama termasuk memahami. Ia banyak menguasai berbagai pendapat mistik dalam bagaimana agama termasuk memahami tentang sufisme. Yang kedua ada pendekatan integral dan modernitas. Dalam memahami dan memahami pemikiran Wilber, ada beberapa istilah kunci dan penting yang sering dikemukakan oleh Wilber pada sebagian besar karya-karyanya. Istilah-istilah tersebut mesti dipahami secara tepat dan
komprehensif karena Wilber sering menggunakannya untuk menggambarkan suatu konsep tertentu yang saling berhubungan dengan konsep-konsep yang lain. Istilah-istilah tersebut adalah 4 kuadrat, the four quadrats, rantai besar wujud, the gate count of being, dan pendekatan integral, the integral approach. Integral menurut Wilber memiliki makna komprehensif, inklusif, luas, dan merangkul segala hal. Pendekatan integral adalah menggunakan sebanyak mungkin aspek, gaya, dan metode dalam menghadapi dan menyediakan segala hal dalam segala disiplin ilmu tertentu, filsafat, psikologi, dan agama ataupun spiritualis. Hal tersebut disebabkan semua itu terjadi dari keberagaman paradigma dan aliran. Keseluruhan baik yang terdapat pada pramodern, modern manapun, postmodern, dari ratusan unsur hierarki tersebut, Wilber mengelompokkannya menjadi 4 model utama yang disebut dengan 4 kuadrat, the four quadrant. Semua unsur dari keempat kuadrat tersebut saling berhubungan. 4 kuadrat inilah nantinya yang akan menjadi langkah yang menentukan dan memiliki kaitan yang sangat penting dalam relasi sains dan agama. Dalam konsep sains, Wilber juga mengaitkan kedua konsep tersebut di atas dengan kesatuan sains yang terdiri dari 3 domain utama. Konsep kesatuan dan keterkaitan antara satu dengan yang lain adalah sebuah kesimpulan ilmiah yang bukan hanya kesimpulan keagamaan. Sebelum membahas konsep-konsep tersebut sebagai dasar pemikiran Wilber, perlu dilihat terlebih dahulu konsep Wilber tentang 4 kuadran. Kuadran pertama adalah kuadran kanan atas. Kuadran ini merupakan nilai-nilai standar dari komponen individu dalam semesta, antara lain atom, molekul, sel tunggal, dan organisme berbasis banyak, organisme bersel kompleks, reptil maupun purba. Makhluk hidup yang memiliki akal disebut F1, SF2, dan SF3. Hierarki dari setiap komponen ini bersifat asimetris seperti atom menggunakan network tapi tidak sebaliknya, molekul menggunakan atom tapi tidak sebaliknya, dan seterusnya. Di samping itu, perkembangan setiap komponen meliputi komponen sebelumnya dengan keunikan tersendiri yang tidak memiliki komponen sebelumnya. Kuadran yang kedua adalah kuadran kanan bawah. Kuadran ini kebalikan dari yang pertama. Jika kuadran pertama semakin tinggi tingkatnya, semakin besar, maka kuadrat kedua ini semakin tinggi, semakin kecil. Kuadrat ini disebut juga dengan kolektif luar atau sosial yang meliputi mulai dari yang tertinggi, galaksi, planet, sampai kepada negara atau bangsa. Kuadran ketiga adalah kuadran kiri atas. Komponen kuadran ini bersifat kesadaran sisi dalam yang dimulai dari kesadaran individu yang paling disederhanakan seperti indrawi sampai tingkat tinggi yaitu visi kreatif. Di Wilber, ranah eksotik agama adalah rangkaian praktek kontemplatif dan pengalaman kesadaran aktual secara langsung seperti zikir, yoga, tai chi, dan sebagainya. Oleh karena itu, meski sebagian besar klaim menganggap bahwa agama bersifat dogmatis dan tidak dapat diverifikasi sehingga tidak dapat melewati pengujian sains mendalam. Bagi Wilber,
Sisi eksotik agama bukan terdiri dari rangkaian atau mitos dan kepercayaannya. Eksoteris agama bukan terdiri dari ringkasan mitos dan kepercayaannya yang tidak dapat diverifikasi. Salah satu aliran dan filsafat yaitu positivisme logis menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan metafisika tidaklah bermakna karena pernyataan tersebut tidak dapat diverifikasikan secara faktual. Hal inilah yang dibantu oleh Wilber di atas tadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Wilber mengkritik serta menyerang semua pandangan yang bersifat empirisme dan positivisme, termasuk positisme logis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.